Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 1 Tawarik 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan, yang memampukan kami untuk ada hingga saat ini. Dan Tuhan, pada malam ini kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari 1 Tawarik 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Dengan judul perikop suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Bera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeyel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Azaz bin Sema bin Joel. Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentuk mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua. Juga Yainai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya.
Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Bazan sampai Baal Hermon, Senir dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Efer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Kita dapat melihat betapa Allah turut bekerja di dalam setiap proses kehidupan para raja-raja dan suku bangsa di masa Israel. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kami kembali betapa Engkau Allah yang baik, Allah yang terus memelihara kami. Dan mampukan kami ya Bapa untuk selalu setia kepadamu dalam kehidupan kami, dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh terus datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap pendengar dari Bible Reading Journey ini dan setiap keluarga yang mengikuti siaran YouTube channel ini Bapak. Biarlah Tuhan berikan mereka sukacita yang luar biasa daripadamu dan kemampuan untuk mereka dapat melewati kehidupan ini dengan bersandar penuh pada Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku, sekian pembacaan kita pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.